Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 8, akan mempresentasikan materi-materi tentang yang pertama, dasar-dasar pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, fungsi dari pendidikan nasional. Namun, sebelum mempresentasikan materi-materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Septiawan dari kelas PFA 21 dengan NIM 21030184035. Halo. Perkenalkan, nama saya Aini Arisanti, saya dari kelas PFA 21 NIM 21030184008. Salam kenal. Perkenalkan, saya Aisyah Andriani dari kelas Pendidikan Fisika 2021 NIM 21030184017. Di sini saya sebagai pemateri 3. Hai, bertemu dengan saya lagi, Ferdi. Sebelum kami mempresentasikan materi-materi tentang dasar-dasar pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan fungsi pendidikan nasional, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih arti dari pendidikan. Baiklah, pendidikan adalah suatu aktivitas di mana proses belajar mengajar terjadi di dalamnya. Dan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam melaksanakan proses pendidikan dibutuhkan dasar-dasar dan sistem yang mengaturnya. Hal tersebut bertujuan supaya proses pendidikan berjalan dengan terstruktur, lancar, dan benar. Juga, dasar-dasar dan sistem pendidikan tersebut harus diterapkan di seluruh penjuru Republik Indonesia. Juga oleh karena itu, dasar-dasar dan sistem pendidikan tersebut dinamai sebagai dasar-dasar pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Next. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, komponen sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, dasar pendidikan nasional. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional. Dan yang keempat, fungsi pendidikan nasional. Next. Komponen sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 3. Namun, sebelum saya membahas tentang ketiga komponen tersebut, saya akan menjelaskan sistem pendidikan nasional terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1, Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Baiklah, Anda telah mengetahui apa itu sistem pendidikan nasional. Sekarang saatnya membahas ketiga komponen tadi. Komponen sistem pendidikan dibagi menjadi yang pertama jenjang pendidikan, kedua jenis pendidikan, dan yang ketiga adalah jalur pendidikan. Next,
jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Saya akan menjelaskan satu-satu dari ketiga jenjang. Pendidikan dasar merupakan jenjang yang menjadi dasar untuk meneruskan ke jenjang yang menengah. Pendidikan dasar mencakup SD, MI, MTS, dan SMP. Kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang lanjutan dari pendidikan dasar dan terbagi menjadi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Contoh pendidikan umum yaitu SMA dan MA, dan pendidikan kejuruannya adalah SMA. Dan pendidikan tinggi yaitu mencakup perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana, diploma, magister, doktor, dan spesialis. Next, jenis pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan vokasi, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, dan pendidikan profesi. Tadi saya menyebutkan kalau jenis pendidikan dibagi menjadi 7. Sekarang saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang ditekankan pada pengetahuan umum untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi pendidikan umum ini seperti SD, SMP, dan SMA. Kedua, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditekankan pada ilmu agama dan menyiapkan peserta didiknya untuk menjadi ahli ilmu agama atau berperan di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang ditujukan untuk menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Ya, contohnya jenis pendidikan akademik adalah universitas. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi. Keempat, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yaitu pendidikan tinggi yang mengajarkan keterampilan tertentu untuk memperoleh suatu pekerjaan dan pendidikan ini setara dengan sarjana. Keempat, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yaitu pendidikan tinggi yang mengajarkan keterampilan tertentu untuk memperoleh suatu pekerjaan dan pendidikan ini setara dengan sarjana.
kelima, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang menekankan pada persiapan dalam melakukan profesi tertentu. Contohnya seperti SMK. Kemudian dan keenam, pendidikan khusus. Pendidikan khusus yaitu pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan di atas rata-rata atau bagi yang mempunyai kelainan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, pendidikan profesi. Pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian khusus. Komponen yang ketiga adalah jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat 7, jalur pendidikan adalah sarana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, pendidikan formal, kedua, pendidikan non-formal, dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur edukasi yang berjenjang dan berstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan tinggi. Contohnya SD, SMP, dan SMA. Kemudian pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang bukan formal tetapi tetap diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. Contohnya lembaga kursus, kelompok belajar, dan lembaga pelatihan. Kemudian yang terakhir, pendidikan informal yang berupa pendidikan yang didapatkan di seperti lingkungan keluarga atau lingkungan di masyarakat. Next, dasar-dasar pendidikan nasional. Namun, sebelum saya menuju materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dasar-dasar pendidikan nasional. Menurut Sunario, pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuan bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor 2 menyebutkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Nah, setelah saya menjelaskan tentang arti pendidikan nasional, maka saatnya saya menyebutkan dasar-dasar pendidikan nasional. Dasar-dasar pendidikan nasional di negara Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dan Nomor 2 Tahun 1945 Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI,
dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kedua, ketetapan MPRS nomor 27 MPRS 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Nomor 3, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 bab 4 bagaimana pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Nomor 4, TAP MPRS nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dan tentang GBHN dalam bab 4 bagaimana pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 5, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan nasional di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pendidikan nasional memiliki prinsip-prinsip yang harus diikuti. Hal ini demi lancarnya proses pendidikan nasional. Nah, prinsip-prinsip tersebut telah terumuskan di Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4. Prinsip yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa. Prinsip kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Prinsip ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Prinsip keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta. Prinsip keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Prinsip kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghitung bagi segenap warga masyarakat. Prinsip keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan nasional. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pendidikan itu sendiri apa sih? Tujuan pendidikan itu sendiri memiliki banyak sekali makna. Yang pertama yaitu menurut para ahli, yang kedua yaitu menurut undang-undang. Nah, untuk menurut para ahli, yang pertama yaitu ada dari Bapak Ki Hajar Dewantoro.
Beliau menjelaskan bahwasanya tujuan pendidikan itu untuk mendidik anak supaya bisa menjadi manusia yang memiliki kesempurnaan dalam kehidupan. Maksud dari hidup sempurna itu adalah hidup yang mempunyai kehidupan yang bersifat selaras dengan alam dan masyarakat. Jadi hidup sempurna itu memiliki selaras antara rakyat dan masyarakat, jadi seimbang. Yang kedua yaitu dari Bapak Umar Tirta Harja dan Rasulullah. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan sebenarnya bersifat abstrak. Hal ini dikarenakan pendidikan itu sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang bersifat abstrak juga. Yang ketiga yaitu Bapak Ahmadi. Beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu di dalam buku yang berjudul Ilmu Pendidikan. Bapak Ahmadi menjelaskan tujuan pendidikan itu menurut pandangan agama Islam. Dengan begitu, tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan generasi bangsa yang memiliki kecerdasan, sehat, patuh, serta taat kepada Allah SWT dan menjauhi larangannya. Jadi menurut Bapak Ahmadi, ilmu pendidikan itu berhubungan dengan agama Islam. Dan yang keempat yaitu Bapak Suwardi. Beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu di dalam suatu buku yang berjudul Pengantar Pendidikan, Teori dan Aplikasi. Menurut Bapak Suwardi, tujuan pendidikan itu adalah suatu hasil dari refleksi yang akan dicapai setelah melalui proses pemberian atau penyampaian pendidikan kepada pelajar atau peserta didik sudah selesai dilaksanakan. Jadi, tujuan pendidikan itu, kata Pak Suwardi, jika kita sudah disampaikan materi atau apapun, itulah tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu Bapak Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional berawal dari suatu proses yang diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses ini juga harus didampingi dengan usaha untuk meningkatkan kecerdasan, keahlian, keterampilan, dan berbagai aspek efektif. Adapun aspek efektif yang mendampingi usaha mencapai tujuan pendidikan antara lain dengan menuntun agar budi pekerti lebih tinggi dan baik, membentuk kepribadian yang kuat, dan juga mempertebal semangat dalam urusan kebangsaan. Itulah tujuan pendidikan menurut para ahli. Sekarang adalah tujuan pendidikan menurut MPRS dan undang-undang. Untuk MPRS itu terdapat dalam MPRS nomor 2 tahun 1960. Di MPRS nomor 2 tahun 1960 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk undang-undang itu terdapat dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 terdapat pada pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu berjalan seiring dengan tujuan pengajaran. Dalam hal ini tujuan keduanya yaitu untuk membentuk manusia yang mempunyai susila atau sikap yang cakap serta menjadikan warga negara yang bersikap demokratis dan bertanggung jawab serta kesejahteraan masyarakat dan tanah air Indonesia. Pada pasal 4 sendiri menyatakan tujuan pendidikan dan pengajaran yang hendak dicapai didasarkan pada asas-asas yang termaktub dalam kelima sila Pancasila serta tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi tujuan pendidikan itu sudah tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969. Di dalam bab 2 pasal 4 yang berisi bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia secara seutuhnya.
Jadi tujuan pendidikan itu sendiri memiliki tujuan yang sangat sekali yang berguna bagi kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, setelah kalian paham tentang tujuan pendidikan itu sendiri, kita bahas tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu terdapat dua, yaitu menurut undang-undang dan TAP MPR. Yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan nasional itu bertujuan untuk menjadikan setiap warga negara Indonesia sebagai pribadi yang tidak hanya memiliki wawasan yang luas, namun juga memiliki sikap yang berbudi luhur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila. Yang kedua, yaitu berdasarkan TAP MPR nomor 2 MPR 1998. Dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan nasional itu untuk meningkatkan kualitas manusia di negara Indonesia, yaitu dengan menjadikannya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan kualitas manusia di dalam ketetapan MPR tersebut juga termasuk agar manusia mempunyai budi pekerti yang luhur, berkepribadian baik, sikap disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, tangguh, mandiri, cerdas, terampil, dan juga mempunyai jasmani dan rohani yang sehat. Yang ketiga yaitu menurut MPR nomor 4 MPR 1978 menyebutkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan memertebalkan semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan negara bangsa Indonesia. Halo semuanya, bertemu dengan saya Aisyah Andriani. Saya di sini sebagai pemateri 3 akan menyampaikan fungsi pendidikan nasional. Next. Langsung saja, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, maka dibuatlah lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sendiri memiliki fungsi. Yang pertama, mempersiapkan masyarakat yang mandiri untuk mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun dan mengembangkan minat dan bakat individu untuk kepentingan pribadi maupun umum. Yang ketiga, dapat membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Yang kelima, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Dan yang keenam, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Next. Menurut Horton dan Han, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest, yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Di sini David Popeno juga menyampaikan pendapatnya mengenai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan menurut beliau adalah 1. Transmisi atau pemindahan kebudayaan, 2. Memilih dan mengajarkan peranan sosial, 3. Menjamin integrasi sosial, 4. Sekolah mengajarkan corak kepribadian, dan 5. Sumber inovasi sosial. Next.
Fungsi-fungsi yang tadi saya sampaikan belum sepenuhnya terlaksana. Masih ada beberapa kekurangan sistem pendidikan di Indonesia ini, yaitu penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia masih lebih mementingkan kepintaran daripada seorang siswa yang memiliki kreativitas. Selain itu, masih banyak sekolah yang mementingkan nilai pelajaran daripada nilai sikap atau perilaku murid-muridnya. Next. Nah, di sini kita tampilkan daftar pustaka yang berisi sumber-sumber materi kita dalam presentasi kali ini. Next. Saya ada satu pantun nih. Burung dara cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton dan memperhatikan video presentasi dari kami, awal sampai akhir. Kami kelompok 8, mata kuliah dasar pendidikan, memohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.